Halo, nama saya Yosua Gideon Leonardo. Saya dari SEB dan sekarang saya akan menjelaskan sedikit tentang modul MM. Topik pada hari ini adalah eh, apakah dampak negatif ya kayak kerugian suatu perusahaan manufaktur jika tidak memakai modul MM. Nah, sebelum itu saya harus menjelaskan apa itu modul MM, ya kan? Karena sebelumnya kan saya jelasin modul SD, ini modul MM sekarang. Singkat cerita, modul MM itu adalah modul material management yang mengatur jalannya bisnis dari permintaan, jadi procure to pay-nya, sampai proses pembayaran. Jadi anggapannya ya secara layman's term itu adalah proses pengadaan dan pengelolaan inventory. Itulah uh, yang diatur oleh modul material management. Dari namanya juga udah jelas, material management, memanajemen material. Proses dari material management itu sendiri, kalau misalnya dari modul procure to pay prosesnya, ini adalah ini. Sorry, ini ya. Jadi ada 8 step, ada prosesnya, 8 proses, ada purchase requisition, vendor selection, purchase order, notify vendor, vendor shipment, goods receipt, invoice receipt, payment to vendor. Ini saya skim aja. Jadi pertama purchase requisition itu adalah dokumen internal berisi data-data apa barang yang kita mau beli. Tapi ini masih dalam perusahaan, jadi belum keluar. Biasanya ini dipakai untuk mengetahui apa aja barang yang pengen kita beli, pengen kita adain, apa aja barang yang kurang gitu loh. Lalu kita lanjut ke step 2 vendor selection. Jadi vendor selection ini kita memilih vendor mana yang kita mau pakai, dari mana vendor yang kita beli. Kita pertama mengirimkan beberapa RFQ, Request for Quotation, lalu vendor memberikan informasi tentang barangnya. Biasanya kita setelah vendor melakukan seperti itu, biasanya kita memilih quotation dari vendor yang paling murah. Kalau misalnya saya sih, saya melihatnya kemarin memilihnya juga dari yang paling murah ya. Uh, tapi bisa aja mungkin dari waktu delivery yang lebih cepat atau bagaimana nggak tahu lah. Pokoknya tergantung dan biasanya sih pakai harga aja vendor selectionnya. Mana yang paling murah itu yang diambil. Setelah memilih, mengirim quotation, jadi RFQ menjadi quotation benar, itu kita melakukan rejection bagi vendor yang tidak dipakai. Lalu masuk ke purchase order, ya jelas purchase order itu pembuatan purchase order. Lalu notify vendor, kita memberitahu ke vendor bahwa kita emang mau beli dari vendor tersebut. Lalu vendor mengirimkan apa? Ya mengirimkan barangnya lah. Kan kita udah memesan, dia mengirimkan. Nah, setelah barangnya sampai ke kita akan mendapatkan goods receipt. Apa itu goods receipt? Goods receipt itu adalah bukti bahwa barang itu emang udah sampai ke kita, udah masuk ke dalam inventory kita. Jadi ketika goods receipt, uh, inventory dalam perusahaan kita itu naik sesuai dengan yang kita beli. Misalnya kita beli chain lock atau beli ban, dan tadinya bannya itu inventory-nya ada nol, bertambah sesuai dengan jumlah yang kita beli. Invoice receipt itu pembuatan apa struk invoice-nya. Jadi di sini berapa banyak yang kita bayar ke vendor, lalu payment to vendor. Jadi kita membayar ke vendor. Ini dibagi menjadi otomatis, post ongoing kalau nggak salah ya. Pokoknya otomatis dan manual. Ya, jadi setelah melihat yang tadi, kita bisa mengetahui bahwa pengelolaan material yang baik itu sangat diperlukan dalam perusahaan manufaktur. Karena kalau misalnya perusahaan manufaktur itu tidak dapat mengelola materialnya dengan baik, pasti bakal lebih apa keuntungan dalam perusahaan itu pasti bakal lebih sedikit daripada jika mengelola material dengan baik. Ya, itu secara logika lah ya. Dan kerugian dari perusahaan manufaktur yang eh, tidak memanfaatkan modul MM dalam perusahaannya adalah sebagai berikut. Jadi pertama itu tingkat ketersediaan materialnya itu menjadi tidak optimal karena tidak ada otomatisasinya kan. Dan perencanaan kebutuhan materialnya itu karena tidak terotomatisasi, itu akan berkemungkinan besar mengalami kenaikan cost.
dalam material yang dikeluarkan oleh perusahaan jika dibandingkan ketika perusahaan itu memakai modul MM. Yang ketiga adalah kecepatan pengambilan keputusannya pasti sangat berbeda lah. Karena di sini pengambilan keputusan ketika sudah ada sistem yang terotomatisasi itu pasti akan lebih lambat, lebih cepat dibandingkan yang tidak terotomatisasi. Sorry. Yang terotomatisasi itu pasti lebih cepat daripada yang tidak terotomatisasi. Karena kalau misalnya terotomatisasi itu kan kita udah mengetahui, wah di sini material kurangnya di bagian sini, jadi kita belinya yang bagian sini aja. Tapi kalau misalnya masih manual, kita harus mencari dulu, wah ini material mana nih yang kurang, material mana yang harus dibeli, ini baru kita beli kan. Jadi pengambilan keputusan itu pasti jauh lebih cepat jika memakai modul MM. Oke, begitu saja penjelasan dari saya. Semoga penjelasan ini berguna bagi orang yang menonton. Sekian, terima kasih.